kita akan membuat aplikasi pemesanan tiket pesawat. Jadi kalau kalian lihat materinya, saya sudah kasih instruksi yang harus dikerjakan. Langkah pertama, kita akan membuat pilihan untuk pesawat. Jadi nanti pesawatnya ada pilihan Citylink, Garuda Indonesia, dan Sriwijaya Air. Jadi supaya muncul di combo box pesawat, kalian klik 2 kali di form load-nya di sini. Di form load, maka buat CMB pesawat, items, titik add. Kita buat tadi Citylink. Kemudian ada Garuda Indonesia dan ada Sriwijaya Air. Oke, ini. Kemudian berikutnya harga nanti diperoleh apabila telah memilih pesawat dan tujuan. Nah, untuk tujuan nanti kalau Palembang Jakarta akan disingkat jadi PLM CGK dan Jakarta Palembang jadi CGK PLM. Jadi langkah pertama klik untuk Palembang Jakarta dulu. Nah, di sini kita butuh tujuan, maka saya buat dulu variabel globalnya di tujuan string karena menampung tipe data string. Saya buat di sini tujuannya adalah PLM CGK. Oke. Nah, kalau kalian perhatiin nanti kalau dia tujuannya Palembang Jakarta, untuk Palembang Jakarta itu pakai pesawat Citylink, maka dia akan dikenakan biaya. Ini ya. Biayanya sebesar, jadi akan saya masukin di TXT, harganya adalah 423.500. Jadi yang ini untuk yang saya tandain ya, ini yang Citylink. Berikutnya yang Garuda Indonesia. Jadi indeks yang ke-1. Jadi yang ini 0, ini 1, ini 2 nanti. Nah, kalau yang Garuda Indonesia itu harganya adalah 577.500 ya. Selain itu, berarti kan dia adalah Sriwijaya Air. Nah, Sriwijaya Air harganya adalah 500.500 rupiah. Nih. Nah, ini setelah kita pilih, maka nanti akan fokus ke TXT jumlah titik fokus. Ini dulu. Nah, kalau sudah, boleh di copy. Sekarang ke Jakarta Palembang. Tapi ini diganti jadi CGK PLM. Tinggal harganya disesuaikan ya. Jadi ini nanti 493.225. Kemudian yang ini 740.000. Terus yang terakhir 533. Jadi kalau kalian running nanti pesawatnya Citylink Palembang keluar uangnya. Kalau Jakarta keluar. Nih. Kalau ganti tadi Garuda 577, yang ini 740.000. Oke, tinggal isi di jumlahnya aja ya. Oke, nah sekarang kita isi di bagian jumlah. Nah, jumlah ini akan kita setting bahwa dia itu akan hanya bisa diinput dengan yang angka saja. Jadi ini hanya bisa diinput dengan angka. Huruf nggak boleh ya kalau jumlah. Jadi kita buat kondisi dulu, jika dia bukan angka 0 atau dia antara range itu ya, 0 sampai 9 kan. Atau dia bukan tombol hapus. Maka dia nggak boleh. Selain itu boleh ya. Nah, jadi ini yang ini.
Nah, sekarang kita mau hitung rumusnya. Jadi saat di enter, maka kita akan hitung dulu total belinya dulu. Berarti saya butuh variabel di sini. Saya butuh variabel total dulu. Dim total sama diskon ya. Saya pakai double aja. Karena biasa diskon itu nanti hasilnya bisa pecahan 500 atau apa. Nah, sekarang kita buat di sini total dulu adalah harga kali jumlah ya. Jadi pakai value txt harga dikali txt jumlah. Oke. Untuk diskon, jadi ini diskon. Kalau kalian baca soalnya, diskon itu diperoleh kalau totalnya lebih dari, saya pakai sama dengan aja ya, 2 juta. Jadi, kalau dia di atas 2 juta atau sama dengan, dikasih diskonnya 0,1 dikali total. Kalau nggak dapat diskon. Jadi diskonnya adalah 0. Oke. Sekarang tampilin diskonnya. Jadi txt diskon titik teks adalah diskon. Kemudian sekarang txt total. Untuk yang dia bayar ya. Berarti kan tinggal file dari total dikurang diskonnya. Ini hasilnya. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kan diskonnya sudah muncul, totalnya sudah muncul. Nah, mungkin saya setting untuk kode pelanggannya di keep press dulu aja ya. Supaya nanti ketika jalan langsung pindah ke pointer berikutnya. CHR13 dan nanti dia fokusnya pindah ke txt nama pelanggan titik fokus. Ini boleh di copy. Kemudian untuk nama pelanggan nanti fokusnya pindah ke CMB pesawat. Oke, kalau sudah sekarang simpan. Klik 2 kali simpannya. Kita buat dulu di X new list view item. X sama dengan saya namain list view-nya LV pelanggan. Nah, dilihat dulu kolomnya adalah nama, pesawat, tujuan, dan total. Berarti nama pelanggan ya. Berarti saya pakai nama pelanggan titik teks. Kemudian butuh pesawat. X titik sub item titik add. Pesawat itu berarti dia CMB pesawat titik teks. Kemudian butuh tujuan. Berarti panggil aja variabel tujuan. Sama satu lagi adalah total. Jadi txt total titik teks. Oke. Nah, di sini boleh tambahin metode bersih layar. Jadi ketika disimpan datanya akan membersihkan layar, isian layarnya. Jadi saya buat public sub bersih layar txt kode pelanggan titik clear, nama pelanggan, pesawat teksnya adalah kedua, kemudian RD-nya checketnya di false, jangan lupa harganya di clear, txt jumlah di clear juga, txt diskon clear, txt total clear. Jadi ini bersih layarnya. Nah, setiap kali disimpan jangan lupa di update jumlah datanya ya. Jadi txt jumlah data titik teks adalah
LV pelanggan titik items titik count. Oke. Nah, ini juga nanti dimasukin di paling awal. Jadi ketika kita ini nanti akan muncul berapa jumlah data yang dimasukkan. Yang sudah ada masuknya di list view. Kita tunggu sebentar, ini sudah loading. Kalau kalian lihat nanti jumlah datanya 0 ya. Di sini ini nggak kelihatan karena terlalu besar aja. Saya input misalnya P01 nama pesawat, nama pelanggan Tina, pesawat Garuda, jumlahnya saya beli 5 karena dia di atas 2 juta jadi diskonnya ini. Nanti kalian boleh hitung manual nanti berapa, totalnya 288 jadi 25. Pas disimpan, Tina Garuda Indonesia CGK nanti datanya 1. Mungkin saya kecilin sedikit tampilannya biar bisa kelihatan ya. Oke. Nah, di sini. Jadi saya ulang 1 Tina Citylink jumlahnya 1 misalnya nggak didiskon ya. Saya simpan ini. Jadi nanti mau hapusnya tinggal di checker. Nah, ini belum keluar ceknya. Tadi caranya di list view, properties, cari bagian checkbox, pilih true. Supaya nanti pas dicek, hapusnya bisa. Itu ya. Oke, sekarang di button hapus, gunanya untuk menghapus data yang dipilih di list view. Jadi kita pakai if dulu. Pelanggan titik items titik count, kita cek bahwa datanya harus ada isi. Jadi kalau LV pelanggan ini, kalau datanya tidak kosong, hapus bagian yang mau dihapus. Jadi remove dalam kurung LV pelanggan titik selected items 0. Nih. Kalau else misalnya datanya bukan kosong maksudnya, jadi kita message box aja. Box titik show data tidak ada data. Nih. Kalau datanya tidak lebih dari 0 berarti dia datanya kosong. Jadi ini message box data harus dipilih dulu. Oke, kita tes. Jadi misalnya nggak ada isi, hapus, dia bilang data harus dipilih. Jadi saya P001. Oke, saya simpan, saya hapus. Harus pilih dulu ya, supaya dia nggak error. Oke, nih harus dipilih dulu, hapus. Baru bisa. Nanti jumlah datanya harus diupdate juga. Nih, jangan lupa diupdate jumlah data yang ini tadi. Copy, ditaruh di situ. Oke, kalau sudah, sekarang yang hapus semua. Hapus semua itu tinggal LV. Ini untuk hapus semua isian data ya. Items titik clear. Jangan lupa update jumlah datanya. Nih. Kemudian yang tutup tinggal bersihin layar, tinggal menutup aplikasi aja. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini. Silakan dikerjakan latihannya. Untuk yang mengimplementasikan,
materi pertemuan 2 ini. Oke, terima kasih.